Assalamualaikum ayah, bunda, anak-anak sholih-sholihahku semuanya, anak Azazani. Terima kasih ya kemarin sudah mengucapkan selamat. Sebetulnya kalau Miss Dini itu tanggal 3, Azazani tanggal 25 Agustus dan ibu yayasan kita tanggal 6 hari ini. Hari ini kita seperti biasanya di hari Ahad kita melakukan parenting. Dan parenting yang kita bahas untuk di minggu ini adalah 6 syarat mencari ilmu. Ayah bunda, dalam mencari ilmu di agama kita ada 6 syarat yang harus ditepati. Yang pertama, anak itu atau pencari ilmu haruslah cerdas. Cerdas di sini ada 2, cerdas bawaan dari lahir dan cerdas dari stimulir kita. Anak itu harus diberi asupan agar dia haus akan ilmu. Yang kedua, syarat itu adalah haus akan ilmu. Dari haus akan ilmu, syarat pertama bisa terpenuhi, dia akan menjadi anak cerdas. Karena syarat yang kedua haus ilmu, anak-anak menyenangi. Bagaimana anak-anak senang akan ilmu atau belajar? Berarti cara menstimulir kita harus benar. Cara kita memberi masukan kepada anak dan mengajak belajar harus benar. Di lembaga taman kanak-kanak, cara belajarnya adalah dengan belajar dengan cara bermain yang menuju ke belajar. Jadi harus ada step by step, di mana di situ ada permainan, bukan yang monoton. Kemudian dalam mencari ilmu haruslah sabar, itu syarat ketiga. Sabar sebagai pencari ilmu, sabar juga yang membimbing. Dalam mencari ilmu, khususnya untuk mencari ilmu haruslah sabar. Karena seperti kemarin mungkin sudah melihat di status saya, bagaimana kesabaran seorang anak untuk memakai celana saja. Harus betul-betul kanan, kiri, ternyata tidak ada kesalahan. Walaupun satu lubang dimasuki 2 kaki, itu masih dalam proses. Haruslah betul-betul sabar dalam mencari ilmu. Yang keempat, yaitu harus ada pembimbing atau gurunya, mentor, pendamping, sehingga arah tujuan belajar itu tidaklah salah, karena pembimbing atau mentor lebih dahulu mendapatkan ilmu. Transformasi ilmu, transfer ke peserta didik atau ke buah hati kita haruslah dengan cara dibimbing yang benar, dengan syarat-syarat tersebut dilalui. Yang kelima, kemudian harus mempunyai biaya atau alat. Dalam mencari ilmu tidak bisa langsung. Mungkin anak-anak diberikan mainan, itu pun perlu biaya. Pensil, buku, atau alat-alat yang digunakan untuk peraga, itu semuanya memerlukan biaya. Yang kelima yaitu sudah ada ya tadi biaya. Yang keenam ya, 1 harus cerdas, 2 harus dia haus ilmu atau semangat, 3 haruslah sabar, 4 haruslah ada biaya, ya. Kelima harus ada pendampingnya, dan yang terakhir haruslah lama masa mencari ilmu. Dalam agama kita diajarkan Nabi dari dalam kandungan. Bayangkan bunda, mulai dari dalam kandungan sampai dengan mati, sampai dengan kita meninggal. Berarti masa mencari ilmu adalah panjang. Bagaimana kita mencari ilmu dengan masa yang banyak itu, dengan penuh kesabaran, dengan tekad yang kuat, dengan kehausan ilmu dan motivasi yang bagus. Semua rangkaian 1-6 berkaitan. Oke bunda, ada satu kisah seorang anak laki-laki pulang dari Jumat marah-marah. Dia tidak mau sholat Jumat lagi. Dia bilang ke bundanya, "Bunda, aku tidak mau sholat lagi di masjid." "Kenapa sayang?" "Karena di masjid itu semua orang banyak yang main gadget atau sedang membicarakan orang lain. Aku tidak suka seperti itu bunda." Oke, bundanya dengan baik dan sabar dia menemukan taktik yang jitu. Akhirnya bunda suruh, kamu boleh tidak ke masjid, boleh tidak sholat ke masjid, asal satu, bawakan air bunda yang dalam gelas ini mengelilingi masjid dengan tidak tumpah sama sekali. Kemudian si anak membawa air dalam gelas itu untuk berkeliling masjid agar syarat atau keinginannya untuk tidak ke masjid dipenuhi oleh budak. Akhirnya dia mengelilingi dan sangat berhati-hati. Sampailah dia ke bundanya lagi dengan selamat dan tidak satu pun yang tumpah, setetes pun air yang tumpah.
maka dia dengan riangnya bilang, "Bunda, aku berhasil, tidak ada air yang tumpah setetes." Oke, apa kamu tadi melihat ada orang main gadget? Aku nggak melihat Bunda, karena aku melihat harus hati-hati airnya biar gak tumpah. Apa kamu melihat orang sedang berghibah? Aku nggak melihat Bunda, karena aku harus fokus di airku agar tidak tumpah. Oleh sebab itu anakku sayang, teruslah ke masjid dan fokus pada tujuanmu, yaitu beribadah kepada Allah. Jangan hiraukan yang lain itu sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Begitu tekniknya Bunda mengajarkan agar anaknya semangat ke masjid tanpa memperdulikan apapun. Itu cara motivasi, itu cara cerdas, itu cara sabar, itu cara mensemangati mencari ilmu, dan itu cara memudahkan anak untuk menggapai cita-citanya. Selamat berhari Minggu Bunda, selamat kita mencari ilmu yang banyak, selamat membahagiakan anak-anak dengan haus ilmu. Good job, bye bye, assalamualaikum.